Shalom kepada semua sahabat-sahabat yang dikasihi di dalam nama Yesus Kristus. Anda yang berada di mana sahaja, yang mengikuti siaran melalui channel MAT 2819, suatu channel yang membawakan intisari pembelajaran sekolah sahabat dewasa. Dan mudah-mudahan channel ini akan membawa berkat kepada seluruh mereka yang mendengarkan dan yang menyaksikan channel yang diterbitkan ini. Saudara yang terkasih, untuk pembelajaran sekolah sabat di sabat yang ke-13 ini, judulnya adalah Kelahiran Semula Planet Bumi. Dan ayat-ayat rujukan kita boleh temukan di dalam Yesaya pasal 65 dan 66. Dan sekiranya saudara-saudara membaca kedua-dua pasal ini, maka inilah intipati dari pembelajaran sekolah sabat yang ke-13 ini. Sebelum kita teruskan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang penuh dengan kasih dan kemuliaan, Engkau yang sangat merindukan umat-Mu untuk datang kepadamu, untuk mempelajari firman. Pada saat ini kami mau memohon kuasa Roh Kudus-Mu menguasai diri kami, hati kami, dan pikiran kami, supaya intisari pembelajaran sekolah sahabat dewasa ini dapat kami kuasai dan dapat kami pergunakan di dalam membangun dan meneguhkan kerohanian kami. Terima kasih Tuhan untuk jawaban-Mu yang pasti. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Ayat hafalan kita terdapat di dalam Yesaya 65 ayat yang ke-7, dan di dalam ayat ini menyatakan, sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru, hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi di dalam hati. Saudara-saudaraku, rumah kita, planet ini semakin jauh berbeza dari semasa Tuhan menciptanya. Dosa merusakkan manusia dan alam. Oleh itu, kedua-duanya perlu dipulihkan sepenuhnya. Rancangan asal Tuhan adalah untuk memulihkan orang Israel secara perlahan-lahan. Bermula dari Yerusalem, tetapi oleh karena Israel menolak Tuhan, dia menyesuaikan rancangannya. Saudaraku, pada sabat ini kita akan belajar beberapa bahagian, dan bahagian yang pertama adalah langit baru dan bumi yang baru. Yang keduanya adalah magnet keilahian. Yang ketiga, para penginjil dan pemimpin ibadah. Yang keempat, masyarakat iman. Dan yang kelima, demikianlah keturunanmu dan namamu akan tinggal tetap. Inilah tajuk-tajuk kecil yang kita akan rungkaikan sehingga kita dapat mengerti maksud pembelajaran sekolah sabat yang ke-13 ini. Langit baru dan bumi baru. Ayat hafalan kita bacakan sekali lagi dalam Yesaya 65 ayat yang ke-17. Sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Sekiranya kita membaca di dalam ayat yang ke-25, kita dapati bayangan yang sungguh luar biasa. Singa akan memakan jerami seperti lembu. Alam semula jadi kembali sempurna. Kesempurnaannya tidak pernah dilihat oleh mata manusia yang berdosa. Sebenarnya, saudara-saudara, Tuhan tidak mahu melakukan perubahan drastik dan segera. Dia mahu memperbaiki keadaan hidup lebih daripada 100 tahun untuk dipulihkan.
sesuai dengan nas yang terdapat dalam ayat yang ke-20. Tanahnya mengeluarkan hasil yang berlimpah, ayat 21. Dan rakyatnya hidup dalam damai, ayat 22. Dan sedikit demi sedikit, Yerusalem menjadi tempat di mana harapan bangsa itu dipulihkan. Saudara-saudaraku, orang dari bangsa lain akan datang ke Yerusalem dan semua akan menerima Injil. Kemudian Tuhan akan memulihkan seluruh dunia dan memberikan kehidupan kekal kepada manusia. Saudaraku, itulah rencana Tuhan kepada dunia yang berdosa sebenarnya. Saudara-saudara, magnet keilahian. Aku mengenal segala perbuatan dan rancangan mereka, dan aku datang untuk mengumpulkan segala bangsa dari semua bahasa, dan mereka itu akan datang dan melihat kemuliaanku. Tuhan menjaga mereka yang katanya gementar pada firman-Ku. Ayat 2 dan ayat 5 dari pasal 66 menyatakan, ketika membuat pemulihan, pemulihannya melibatkan pertama, di ayat yang ketiga menolak kemunafikan. Di ayat yang kelima mengembalikan kerendahan hati. Di ayat yang kelima juga menghukum yang menyakiti orang kudus. Kemudian di ayat yang ke-13 menghibur orang percaya. Dan di ayat yang ke-17 memusnahkan penyembah berhala. Tuhan akan mengumpulkan umat manusia sehingga setiap orang dapat melihat kemuliaannya sebelum pemulihan akhir dan total di ayat 18. Niat Tuhan sebenarnya adalah untuk memulihkan semua. Dia ingin semua manusia menerima panggilannya. Inilah kehendaknya yang paling besar. 1 Timotius pasal 2 ayat yang keempat menyatakan, para penginjil dan pemimpin ibadah. Di dalam Yesaya pasal 66 ayat yang 19 katakan, aku akan menaruh tanda di tengah-tengah mereka dan akan mengutus dari antara mereka orang-orang yang terluput kepada bangsa-bangsa. Kemudian di bagian yang seterusnya, ke pulau-pulau yang jauh yang belum pernah mendengar kabar tentang aku dan yang belum melihat kemuliaanku, supaya mereka memberitakan kemuliaanku di antara bangsa-bangsa. Yesaya 66 ayat yang ke-19. Jadi saudara-saudara, kita lihat di sini adalah dalam rencana asal Tuhan, Dia akan mengirim penginjil dari Yerusalem ke 4 penjuru dunia setelah Israel dipulihkan. Ini ide yang sebenarnya Tuhan ingin lakukan. Namun karena Israel menolak Mesias yang datang untuk memulihkan mereka, oleh itu Yesus memilih gereja Kristen untuk memberitakan Injilnya. Dalam Matius pasal 28 ayat 19 dan 20. Message itu telah sampai kepada dunia dalam satu generasi. Kalau kita lihat di dalam Kolose pasal 1 ayat 23 dinyatakan, walaupun begitu, masih banyak yang perlu dilakukan. Mereka yang percaya bersyukur atas pekerjaan kita dan menjadi persembahan kepada Tuhan. Dan kita adalah persembahan yang hidup, suci, yang diterima oleh Tuhan bersama mereka. Rom pasal 12 ayat yang pertama. Jadi di sini saudara-saudara, apabila Yesus mengutus gereja untuk memberitakan Injilnya, maka dalam satu generasi, menurut Kolose pasal 1 ayat 23, semua akan mendengar perkabaran itu. Namun, perkabaran ini tidak boleh berhenti di sini. Masih banyak yang perlu dilakukan oleh setiap yang percaya dan setiap yang diutus. Dan kita dan orang-orang yang kita telah bawa ke dalam Tuhan
adalah persembahan yang kudus bagi Tuhan. Persembahan yang hidup, suci yang diterima oleh Tuhan. Inilah maksudnya nas dan intipati yang terdapat di dalam tajuk para Injil dan pemimpin ibadah ini. Saudara-saudara, masyarakat iman. Yesaya 66 ayat 21. Juga dari antara mereka akan kuambil imam-imam dan orang-orang Lewi, firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, siapakah dari antara mereka yang disebut di dalam ayat yang kita baru bacakan sebentar tadi? Mereka bukan Yahudi. Mereka adalah dari setiap bangsa yang percaya, yang menyertai orang-orang yang bertobat. Efesus pasal 2 ayat yang ke-14. Kita adalah bangsa iman. Kita adalah bangsa imam. Keimamatan ini tidak berdasarkan kepada imamat Lewi. Ini berdasarkan karya imam besar kita Yesus Kristus di dalam Ibrani pasal 6 ayat yang ke-20. Saudara-saudara, panggilan kepada orang bukan Yahudi tidak bermaksud menghina Yahudi. Paulus mengumpamakan umat Tuhan sebagai pohon zaitun. Dahan-dahan asli adalah orang-orang Israel. Dan orang bukan Yahudi adalah dahan yang dilekatkan pada pohon yang sama. Bagaimana kita tahu ini? Di dalam Rom pasal 11 ayat yang ke-17 dan yang ke-18. Setiap orang sama dalam gereja Tuhan. Setiap orang mempunyai misi yang harus dilaksanakan. Maksudnya saudara-saudara, orang yang secara keturunannya bukan datang daripada Israel, Yahuda, ataupun secara khususnya suku Lewi, juga akan dipanggil Tuhan sebagai apa? Sebagai orang-orang yang akan menjadi umatnya, yang menyertai orang-orang Israel yang bertobat. Dan kata Paulus, panggilan kepada bangsa lain ini bukan untuk menghina bangsa Yahudi, tetapi merupakan suatu perumpamaan kesatuan yang Tuhan telah laksanakan kepada orang-orang di luar Israel yang telah menerima kebenaran dan hidup di dalam kebenaran. Jadi ini bukan suatu yang boleh membuatkan bangsa di luar Yahudi itu merasa bangga diri, tetapi harus bersama-sama dengan bangsa Israel yang lainnya untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Di dalam pelajaran yang seterusnya, demikian keturunanmu dan namamu akan tinggal tetap. Di dalam Yesaya pasal 66 ayat yang ke-23 diceritakan kepada kita suatu hal yang sangat gembira. Bulan berganti bulan dan sabat berganti sabat, maka seluruh umat manusia akan datang untuk sujud menyembah di hadapanku, firman Tuhan. Pada pemulihan yang terakhir, langit dan bumi baru diperbaharui. Penciptaan baru dan umat manusia yang dipulihkan akan kekal selama-lamanya. Yesaya pasal 66 ayat yang ke-22. Seterusnya dinyatakan kepada kita bahwa di bumi yang baru ini tiada lagi kematian atau perkabungan atau tangisan atau kesakitan. Wahyu 21 ayat yang keempat. Gambaran seterusnya adalah kita akan menyembah Tuhan setiap Sabat. Kita berkumpul untuk memakan buah dari pohon kehidupan setiap bulan
sesuai dengan Wahyu pasal 22 ayat yang kedua. Ini berlaku karena berkat pengorbanan Yesus kepada kita. Kita biasanya diakhiri pula dengan peringatan, dan peringatannya adalah setiap orang yang tidak mau hidup selama-lamanya akan mati selama-lamanya. Yesaya 66 ayat yang ke-24 boleh dibaca bersama di dalam Wahyu pasal 20 ayat 14 dan 15. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, inilah yang kita nanti-nantikan. Bumi yang baru, suasana yang baru, dengan kehidupan kita yang sudah disempurnakan oleh sebab Tuhan mengaruniakan kepada kita suatu kehidupan yang baru oleh sebab kita menerimanya sebagai juru selamat kita dan hidup sebagai orang-orang yang benar. Saudara-saudara, di dalam Prophets and Kings, muka surat 731, tulisan Ellen G. White dinyatakan, "Rakan-rakan seperjuangan, kita masih di tengah bayang-bayang dan gelojak aktiviti duniawi. Tetapi tidak lama lagi, penyelamat kita akan muncul untuk membawa pembebasan dan istirahat. Marilah kita melihat dengan iman akhirat yang diberkati itu seperti yang digambarkan oleh tangan Tuhan. Dia yang mati karena dosa dunia membuka pintu-pintu surga bagi semua orang yang percaya kepadanya. Tidak lama lagi, pertempuran akan berakhir dengan kemenangan pasti. Tidak lama lagi, kita akan melihat Dia yang menjadi pusat harapan hidup kekal kita. Dan di hadapannya, segala pencobaan dan penderitaan dalam hidup ini akan terasa seperti tiada apa-apa. Terusnya, saudara-saudara, di dalam buku Ellen G. White juga, The Great Controversy, muka surat 678, disebutkan sebagai berikut. Kontroversi besar telah berakhir. Dosa dan orang berdosa tiada lagi. Alam semesta bersih, denyut keharmonian dan kegembiraan menjadi nadi seluruh ciptaannya. Dari Dia yang menciptakan, mengalirkan kehidupan dan cahaya serta kegembiraan kepada seluruh ruang tanpa batas. Dari atom terkecil sehingga ke dunia terhebat. Semua yang bernyawa dan yang tidak bernyawa memancarkan keindahan dan kegembiraan yang sempurna dan menyatakan bahwa Tuhan itu adalah kasih. Saudara-saudaraku, inilah komentar Ellen G. White. Gambaran yang sungguh luar biasa, yang akan menjadi kegembiraan dan motivasi kepada kita untuk terus berdiri teguh, memegang iman dan kepercayaan, melaksanakan amanah, sementara menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Dunia yang baru akan menjadi milik kita. Semoga Tuhan memberkati kita semua, dan mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk intisari pembelajaran sekolah sahabat kami, sahabat yang ke-13 ini. Sungguh indah gambaran tentang surga yang bakal kami akan nikmati. Tuhan, kami mohon di atas kebesaran kasih untuk tetap memegang kehidupan kami, menguatkan kami secara rohani, sehingga kami dapat bertahan untuk menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Dapat bertahan untuk terus mencurahkan pelayanan kami kepada orang lain sesuai dengan kapasiti yang kami ada. Supaya kedatangan Tuhan akan dipercepatkan. Dan supaya hari-hari bahagia kami di surga akan menjadi nyata di dalam suasana yang lebih cepat. Sehingga itu akan membawa damai sejahtera yang sempurna bagi kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau mendengar, menjawab doa permintaan kami. Di dalam nama Yesus,
Kami berdoa. Amin.